Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan rahmat Tuhan yang terus memungkinkan kami untuk beribadah hingga pagi hari ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Dan biarlah kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti dan mencerna kebenaran itu. Dan Roh Kudus sendiri yang menggerakkan kami, memberi kami keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Mampukan kami dan tolong setiap kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain. Supaya benar-benar hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Allah dan setiap jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki bulan Mei. Bulan Mei bukan hanya identik dengan hari buruh atau hari pendidikan nasional dan hari kebangkitan nasional. Tetapi bulan Mei bagi sinode kita adalah bulan misi. Saya sekedar mengingatkan, sekalipun kita menghadapi pandemi selama ini, tetapi biarlah melalui bulan misi di bulan Mei ini kita tetap diingatkan dan disegarkan bahwa semangat untuk bermisi, semangat untuk memberitakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus tetap berkobar-kobar di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Gereja ada karena misi. Untuk itu gereja harus menjalankan apa yang menjadi misi Kristus dan dia teladankan dengan begitu luar biasa. Dan hari ini mari kita belajar bersama-sama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja baru bisa bermisi dengan baik dan benar ketika gereja itu bertumbuh secara sehat dan kuat. Tema kali ini adalah menjadi atau bertumbuh kuat dan sehat di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti mengharapkan anak-anaknya bertumbuh sehat dan kuat. Tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak mengharapkan anaknya bertumbuh dengan tidak baik. Semua mengharapkan anak-anaknya bertumbuh dengan sehat dan kuat. Demikian juga dengan Allah Bapa kita yang sudah menebus, yang sudah mengadopsi kita menjadi anak-anak kekasih Allah. Allah juga ingin kita bertumbuh secara sehat dan kuat sebelum kita menjalankan misi Allah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus sadar betul bagaimana
gereja Tuhan itu harus bertumbuh sehat dan kuat. Paulus tahu betul bagaimana gereja itu harus dikelola ke arah yang Tuhan kehendaki, bukan ke arah yang dia kehendaki. Makanya Paulus benar-benar dalam setiap suratnya mengarahkan seluruh jemaat untuk mengenal dan mendalami ajaran-ajaran Kristus dengan baik. Sehingga melalui pengetahuan dan pemahaman akan ajaran Kristus itu, mereka semakin mengerti isi hati Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar supaya kita boleh bertumbuh menjadi jemaat yang sehat dan kuat. Dan mari kita melihatnya dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Setidaknya ada 3 hal yang saya boleh garis bawahi dari pembacaan kita tadi. Yang pertama, untuk menjadi jemaat yang sehat dan kuat, ayat 13 mengatakan. Mari kita melihat ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini adalah hal yang pertama. Kalau saudara dan saya merindukan kita menjadi jemaat Tuhan yang sehat dan kuat, kita harus mempunyai kesatuan iman. Iman kepada siapa? Tentu saja kepada Allah Sang Pencipta, Allah Sang Khalik langit dan bumi. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosamu dan dosaku, yang mengkaryakan karya keselamatan daripada Allah. Dan yang percaya dan beriman kepada Allah Roh Kudus yang sampai sekarang terus berkarya dalam kehidupan orang beriman untuk meneguhkan, menghibur, dan menguatkan pengikutan kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Bukan hanya kesatuan iman, kita harus terus belajar supaya mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Allah ini sangat penting. Mengapa? Karena sekali lagi hanya dengan kesatuan iman kita akan mempunyai kehidupan persekutuan yang saling menguatkan, yang saling meneguhkan dan saling mengingatkan, dan apalagi diikat oleh ikatan yang tidak pernah diputuskan oleh dunia itu, yaitu ikatan kasih Kristus sendiri. Dan pengetahuan kita harus mencapai pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita mengetahui Allah kita dengan benar? Sudahkah kita terus mengasah iman kita dan pengetahuan kita akan Allah itu semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang benar? Untuk itu makanya kita harus terus belajar tentang iman kekristenan. Jangan pernah berhenti belajar tentang kehidupan kekristenan. Baca dan terus gali kebenaran firman Tuhan. Baca dan terus gali akan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran di dalam Allah. Kita harus terus membangun persekutuan kita dengan Allah. Lebih hari lebih intens dan lebih hari lebih intim. Dengan cara-cara itulah kita boleh mengenal iman kita dengan benar. Dengan cara seperti itulah iman kita akan semakin diteguhkan. Dan pengetahuan kita akan Allah yang benar. Tanpa mengenal dan mengetahui Allah dengan benar, maka iman kita akan seringkali digoncangkan. Kita akan gampang bimbang akan iman kita. Makanya gereja kita terus membangun hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengetahuan umat akan Allah yang benar. Kita sempat mencanangkan di tahun ini program pemuritan. Tetapi gara-gara pandemi ini pemuritan itu
sempat berhenti. Tetapi pembinaan dan kerinduan untuk kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan terus bisa kita garap dan kita kerjakan. Jangan berhenti untuk mengetahui, untuk belajar tentang iman kita, tentang siapa yang kita imani. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kita akan menjadi jemaat yang kuat dan sehat. Tanpa pengetahuan yang benar, tanpa kesatuan iman yang semakin kokoh, maka kita tidak dimungkinkan untuk bertumbuh sebagai jemaat yang sehat dan kuat. Saya disukacitakan di tengah-tengah pandemi ini bahwa dengan banyaknya kita tinggal di rumah, maka persekutuan dan mesbah keluarga itu semakin intens dilakukan. Pembacaan Alkitab menjadi hal-hal yang mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan kesaksian dari jemaat sekalian, saya sudah membaca sampai kitab ini, saya sudah membaca sampai kitab ini. Sekali lagi, Anda, saudara maksud saya, memang harus membaca, tapi jangan berhenti sampai hanya membaca. Renungkan firman Tuhan itu. Seringkali saya ingatkan bahwa kita harus merenungkan firman itu. Seperti orang mengunyah makanan. Jangan sekedar ditelan tapi dikunyah. Supaya sari-sari dari makanan yang kita konsumsi setiap hari itu benar-benar terserap dengan baik oleh tubuh kita. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sekedar dibaca dengan cepat apalagi, tetapi renungkanlah itu. Bahkan pemazmur mengatakan yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya ada intensitas yang tinggi untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus mengingatkan adanya kesatuan iman. Itu kita harus terus menjaga persekutuan dengan orang-orang seiman. Menjaga kehidupan bersama dengan orang-orang seiman. Kalaupun sekarang terbatas, tapi kita bisa saling mendoakan dan saling mengingatkan. Sekali lagi, ukuran kedewasaan rohani tidak dilihat seberapa saudara mengikut atau menjadi orang Kristen. Kedewasaan rohani tidak dilihat seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kedewasaan menjadi jemaat yang dewasa, kuat dan sehat itu bisa dilihat dari kedekatan saudara dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita membaca ayat yang ke-14 karena ini berkaitan. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Ada pepatah yang mengatakan seperti air di atas daun talas. Enggak ada hal yang nancep air itu kalau di daun talas. Gampang goyang, gampang geser. Kita harus bertumbuh dengan teguh dan kokoh dalam iman kita. Makanya di bagian pertama tadi dikatakan harus ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar yang terus menerus kita kejar dan terus menerus kita belajar. Kenapa saudara kita harus bertumbuh seperti itu? Karena di luar sana banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen. Banyak hal-hal yang menyesatkan kehidupan kita di luar sana. Banyak godaan-godaan dunia ini yang membuat kita kehilangan arah dalam kehidupan ini. Contoh saja, dengan adanya pandemi ini sudah banyak hal-hal yang harus kita koreksi ulang dari kehidupan masing-masing kita. Ada orang yang melihat virus ini buatanlah, ya pandemi ini adalah rekayasa lah, ya. Bahkan yang membuat saya sedih dan prihatin, di tengah-tengah pandemi ini pun banyak hamba-hamba Tuhan yang berani melontarkan hal-hal yang masih bersifat asumsi. Dan
sangat jauh dari terang kebenaran firman Tuhan. Dan lebih memprihatinkan di tengah-tengah pandemi ini justru hamba-hamba Tuhan yang sudah punya kaliber dan jam terbang yang sangat tinggi dan pengikutnya sudah begitu banyak, tapi malah berpolemik di sosial media. Saudaraku, mungkin jemaat akan dibingungkan oleh hal-hal ini. Mana yang kupegang? Ya pendeta ini ngomong ini, pendeta satu ngomong ini, ya orang pinter satu ngomong ini, pengamat politik yang satu ngomong ini, ya pengamat psikolog maksud saya ngomong ini, tetapi yang satu ngomong ini. Kita bingung, kita rancu, dan kita mulai gagap melihat realitas yang kita hadapi. Itulah gunanya supaya kita teguh beriman, maka kita harus benar-benar tumbuh secara sehat dan kuat. Paulus mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita harus kokoh dalam keyakinan iman kita sehingga kita tidak gampang digoyangkan oleh apapun itu. Sekali lagi, di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan, banyak masukan-masukan, insight-insight yang membingungkan. Dan kehidupan di tengah-tengah pandemi ini sangat rentan dengan isu-isu yang tidak benar atau hoax. Dan seringkali itu membuat kita bingung, ini benar apa enggak. Tetapi sekali lagi, kalau kita benar-benar kokoh di dalam iman kita, kita akan bisa menyaringnya dengan baik. Kalau kita punya pengetahuan yang benar akan anak Allah dan siapa Allah yang benar itu, maka kita akan punya filter. Kita akan punya saringan untuk menyerap semua informasi yang masuk dan menjadi data dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya, anak-anak itu suka merengek, ya suka labil gitu ya. Tetapi yang namanya orang yang bertumbuh dewasa, dia akan punya kekuatan dan dia mulai bisa membedakan ini yang benar, ini yang enggak benar. Ya, ini enggak bagus, ini yang bagus. Kita akan dituntun untuk bisa membedakan hal-hal yang dikehendaki Allah dan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hanya orang-orang bertumbuh dewasa lah yang bisa membedakan itu baik atau tidak baik. Sehingga orang-orang Kristen yang bertumbuh tidak seperti kanak-kanak lagi. Pertanyaannya bukan ini boleh apa enggak. Ya, ini boleh apa enggak. Tetapi dia sudah mengatakan, apakah ini benar-benar apa sih yang harus kulakukan. Yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kukerjakan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu hal-hal yang produktif yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi dikungkung pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya, yang naif. Yang ini boleh enggak? Ya, merokok boleh apa enggak? Ya, minum alkohol boleh apa enggak? Ya, pertanyaan masih berkutat di itu. Tetapi kalau jemaat bertumbuh dengan dewasa, dia mulai menanyakan, ya, apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Ya, anak kalau sudah gede, sudah punya pekerjaan, udah punya penghasilan, dia akan tanya sama orang tuanya, ya, papa pengen dibelikan apa? Ya, aku traktir. Ya, mama mau dibelikan apa di hari ulang tahunnya? Anak kalau sudah tumbuh dewasa, dia tidak lagi berpikir hal-hal yang naif, tapi ada kerinduan untuk menyenangkan hati orang tuanya. Itu yang namanya anak yang berbakti. Demikian juga kalau kita sudah mencapai kedewasaan dalam kerohanian, maka yang ada adalah pergumulan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apalagi yang bisa kukerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini orang dewasa rohani tidak akan banyak komplain. Tidak akan menyalahkan Tuhan. Tidak akan menggerutu. Dia akan bersikap selayaknya orang dewasa. Dia akan hadapi, tidak meratapi. Dia akan tantang. Bukan berpantang, tapi dia akan tantang apapun yang ada di depannya.
Karena dia tahu persis, dia sudah punya kekuatan, dia punya vitalitas untuk menghadapi itu, termasuk pandemi ini. Kalau saudara masih merengek, berarti saudara masih levelnya anak-anak. Tapi saya yakin dan percaya saudara sekalian adalah jemaat yang mulai bertumbuh, yang tidak mencari hal-hal untuk disalahkan, untuk dipersalahkan. Tapi benar-benar kita mencari dan mengorek dari semua hal termasuk pandemi ini. Kita tarik hikmahnya. Tuhan berbicara apa ya melalui pandemi ini? Tuhan mau mengatakan apa lewat pandemi yang belum berakhir ini? Mari kita terus merefleksikan hidup kita, hidup beriman kita, supaya kita benar-benar mendapatkan hikmat dan rahmat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Susah? Ya. Kehilangan pekerjaan sedih? Ya. Bisnis macet, tagihan seret? Ya. Tetapi sekali lagi, orang yang mengenal dengan benar Tuhannya, dia akan terus bisa menghadapi itu. Karena dia tahu persis Tuhannya ada untuk dia. Dia tahu persis Allahnya akan menyertai dia dan menopang kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga mungkin akan semakin menjelaskan bagaimana kehidupan gereja atau jemaat yang sehat dan kuat itu. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam kasih bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Orang yang sehat dan kuat, jemaat yang disebut dewasa rohani, itu adalah jemaat yang segala sesuatunya diarahkan untuk menyenangkan Tuhannya. Dia selalu berpikir bagaimana cara menyenangkan Tuhannya, dan itu juga berkaitan dengan bagaimana hidupnya berdampak dalam rangka memuliakan Tuhannya. Dia tidak lagi berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia berpikir untuk kehidupan dan kesejahteraan orang lain. Orang yang dewasa tidak lagi berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mulai berpikir bagaimana menyenangkan Tuhan dan bagaimana hidupnya berdampak bagi sesama. Sekali lagi, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Orang yang dewasa itu segala sesuatunya bertumbuh dengan baik. Dan orang yang dewasa rohani segala sesuatunya akan bertumbuh dengan baik. Cara dia bersikap bertumbuh dengan baik. Cara dia berbagi kasih bertumbuh dengan baik. Ketika dia harus menghadapi pandemi ini, dia akan menghadapinya dengan cara-cara dan sikap-sikap yang benar dan baik. Dan semuanya itu diarahkan, kata Paulus, mengarah pada Kristus. Jadi sekali lagi, dewasa bukan masalah saudara sudah berapa lama mengikut Tuhan. Sudah berapa lama saudara menjadi jemaat Tuhan. Sudah bertahun-tahunkah atau baru kemarin. Bukan masalah durasi. Kedewasaan itu berbicara masalah kedekatan kita dan pemahaman kita akan kehendak Allah. Pemahaman kita akan wujud kasih sayang Tuhan, dan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya gereja yang bertumbuh dewasa, gereja itu pasti punya keinginan untuk menjadi berkat. Dan selalu punya keinginan untuk berdampak bagi lingkungan sekitarnya, berdampak bagi kehidupan ini, berdampak untuk memuliakan Tuhannya, berdampak untuk bagaimana Sang Kristus Yesus itu bisa dimuliakan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah indikator atau hal-hal yang bisa dilihat dari orang-orang yang bertumbuh sehat dan kuat rohaninya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah berapa lama mengikut Tuhan? Sudah 5 tahunkah? Sudah 10 tahunkah?
atau bahkan sudah lebih dari 40 tahun. Tetapi dari buahnya lah kita akan dilihat. Matius 7 ayat 20. Mari kita baca menjadi ayat terakhir yang kita baca. Matius 7 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini berkaitan pohon dan buahnya yang diceritakan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat 19 di atasnya akan jelas. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon yang sudah bertumbuh dewasa, yang sudah dianggap cukup untuk berbuah, yang diharapkan bukan rimbunnya, bukan lebatnya, tetapi buahnya. Pohon itu berbuah apa tidak? Dan Tuhan Yesus bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang-orang Kristen pengikut Kristus bisa dilihat dari buahnya. Buahnya apa kalau kita berumur? Karakter kita dilihat, sikap kita dilihat, cara kita menghadapi masalah dilihat, ya, cara kita berbicara, bergaul dengan orang lain dilihat. Cara kita menghadapi pandemi ini dilihat. Karakter yang muncul bagus apa enggak. Kata-kata yang muncul ketika menghadapi tekanan hidup baik enggak. Benar enggak. Cara berpikirnya tetap logis enggak. Tetap memuliakan Tuhan enggak. Pilihan-pilihan hidupnya benar enggak. Itu yang dilihat. Dan orang dewasa rohani pasti bisa berpikir dengan benar. Bersikap dengan benar. Dan berkontribusi atas kehidupan ini dengan cara yang benar. Dan bahkan di tengah-tengah tekanan hidup, itu dia tetap bisa mengambil keputusan bersikap benar. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Sekali lagi, milikilah keteguhan iman dan pengetahuan yang benar akan Allah. Supaya kita bertumbuh tidak menjadi anak-anak lagi yang tidak mudah digoncangkan oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Dan yang terakhir, kita bertumbuh di dalam kasih kita ke dalam segala hal ke arah Dia. Seantero kehidupan orang Kristen, murid Kristus yang sejati harus diorientasikan, difokuskan untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu ada, hidup saudara akan diperkenan oleh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh menegur dan boleh menolong kami untuk melangkah lebih benar di hadapan Allah. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh benar-benar kembali mengkoreksi iman dan pengikutan kami selama ini kepada Tuhan. Sudahkah kami kedapatan oleh Tuhan menjadi orang Kristen pengikut Kristus yang semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Pengenalan kami semakin dalam kepada kasih dan kuat kuasa serta pribadi karya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Bolehkah kami boleh bersyukur pada pagi hari ini karena firman Tuhan boleh kembali mengokohkan iman kami, boleh menolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup ini. Tolong kami untuk menjalankan dan mewujud nyatakan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Khususnya dalam menghadapi pandemi. Memang kehidupan tidak mudah lagi. Dan banyak hal yang berubah dalam hidup kami. Tapi biarlah kami boleh tetap mengambil keputusan yang benar. Bersikap benar dan bertindak yang benar. Karena pertolongan dari kuat kuasa Tuhan sendiri. Berkati setiap jemaatmu dan tilik setiap jemaatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan mampukan setiap jemaatmu untuk terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Terus bertumbuh mengenal Kristus lebih baik lagi, dan lebih dalam lagi. Supaya setiap kami bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki.
dan kami boleh berbuah dan berdampak memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.